Ya, baik. Di sesi berikutnya kita akan masuk kepada sesi bagaimana membangun trainer state. Apakah trainer state itu? Trainer state adalah kondisi yang diperlukan untuk seorang trainer dalam memulai sebuah training. Apa saja trainer state itu? Kita akan masuk. Yang pertama, sebelum kita memasuki kegiatan training atau melakukan kegiatan training, seorang trainer harus bisa mengkondisikan pikiran, mental, dan fisik yang diperlukan dengan baik. Dalam kondisi ini, seorang trainer yang pertama harus rileks. Seorang trainer ketika akan melakukan sebuah pelatihan, posisi dia, fisik dia, mental dia harus dalam kondisi rileks. Rileks itu seperti apa? Rileks di sini adalah dia tidak dalam tekanan, dia tidak dalam kondisi capek, dia juga tidak dalam kondisi terburu-buru. Sehingga sebelum melakukan sebuah training, seorang trainer perlu mempersiapkan diri. Apa saja kondisi-kondisi yang dibutuhkan supaya kita bisa rileks? Yang pertama, seorang trainer ketika dia mau mengajar, harus diusahakan 15-30 menit sebelum training dimulai, dia harus sudah datang di dalam kelas. Ketika dia datang di dalam kelas, dia harus melihat situasi kelas. Dia harus melihat kondisi kelas. Dia harus memperhatikan apa-apa saja yang ada di dalam kelas itu, termasuk peserta. Itu yang akan bisa membuat lebih rileks. Tidak tergesa-gesa. Napasnya juga tidak terengah-engah. Yang bisa membuat rileks yang kedua adalah cobalah ambil napas dalam-dalam. Kita bisa keluarkan, ambil napas lewat mulut dan ambil napas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Kita coba, Anda tarik napas, keluarkan lewat mulut. Kita ulangi 2-3 kali, itu nanti akan bisa membuat kondisi kita lebih rileks dari sebelumnya. Kondisi rileks ini sangat diperlukan. Karena apa? Ketika kita dalam kondisi rileks, pikiran kita akan lebih tenang, pikiran kita akan lebih bersih, dan kita akan mampu menyampaikan materi-materi tersebut itu dengan lebih baik. Yang pertama adalah kondisi rileks. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang terbuka. Ketika kita mau mengajar, bukalah pikiran kita. Terbuka di sini seperti apa? Kita bisa melihat apapun yang ada di dalam kelas itu secara terbuka. Kita tidak menutup diri. Ya. Misalnya di kelas kurang A, kurang B, ada kalanya di kelas itu mungkin pesertanya duduknya mungkin belum rapi, terus juga mungkin penataan mejanya mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, kita terbuka. Terbuka di sini itu mencoba untuk memaklumi kondisi di sekitar kita. Ya, kita memaklumi. Dan kita mesti bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut. Kita mesti tahu nanti apa yang akan kita lakukan. Terbuka, yang kedua. Yang ketiga adalah sadar terhadap kondisi di sekitar. Ya. Sadar, kita perlu sadar. Misalnya, ada layout ruangan. Layout ruangan, orang di dalam training, itu kadang-kadang layout ruangan dibikin seperti classroom, seperti anak sekolah. Atau juga dibikin dengan model U-shape. Ada juga dibikin model grup atau tim. Masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun seorang trainer harus sadar, bagaimanapun kondisi layout ruangan, seorang trainer harus mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi tersebut. Seorang trainer juga mesti melihat misalnya di dalam ruangan itu menggunakan AC. AC-nya di sebelah mana? AC-nya di sebelah mana? Terus nanti di suara AC itu ada suara desisan atau enggak? Karena desisan itu ketika berlangsung cukup lama nanti akan mengganggu juga. Nah, sadar dengan kondisi-kondisi itu dan seorang trainer harus bisa beradaptasi
ya dengan kondisi-kondisi tersebut. Itu yang ketiga, sadar terhadap kondisi di sekitar. Yang keempat, seorang trainer juga harus mampu memberikan respon. Memberikan respon seperti apa? Ya, respon yang positif tentunya. Kadang-kadang ketika kita mau mulai sebuah pelatihan, kadang-kadang trainernya sudah datang, pesertanya belum datang. Kalau trainer itu tersulut emosinya ketika dia melihat kondisi tersebut, nah itu akan membuat pikiran, mental, dan fisik dia terganggu. Jadi mencoba untuk bisa memaklumi, nanti sambil dia berjalan memberikan materi, diperbaiki secara bertahap. Yang kelima, ini adalah seorang trainer harus mampu menghadirkan secara total otak dia dan fisik dia di dalam kelas. Artinya apa? Dia tidak memikirkan apa-apa di luar materi yang dia akan berikan. Itu akan memberikan konsentrasi yang full ya di situ. Karena apa? Ketika seorang trainer mengajar, dia harus benar-benar mengeluarkan energinya ya, secara maksimal. Kehadiran total, pikirannya juga hadir di situ, fisiknya juga hadir di situ. Jangan cuma fisiknya doang hadir di situ, tapi pikirannya kadang-kadang memikirkan yang lain. Nah, sehingga kadang-kadang seorang trainer lupa apa yang dia akan sampaikan. Nah, supaya kita bisa hadir total pada saat memberikan materi, sebaiknya gadget Anda taruh di meja. Kalaupun gadget Anda tidak taruh di meja, Anda kantongin, pastikan gadget Anda tidak mengeluarkan nada dering. Pastikan juga gadget Anda tidak bergetar. Karena apa? Ketika Anda sedang mengajar, tiba-tiba gadget Anda yang Anda kantongin bergetar, itu pasti akan mengganggu konsentrasi. Sehingga kehadiran kita nggak total. Atau pada saat Anda mengajar, tiba-tiba gadget Anda berdering, Anda minta maaf, saya angkat telepon dulu ya, karena mungkin atasan saya mengajar. Itu namanya tidak hadir total. Makanya sebaiknya gadget ketika Anda mengajar, ketika kita mengajar, gadget sebaiknya ditaruh di atas meja, dan nanti ketika istirahat kita bisa membuka gadget itu, kita bisa menelepon orang sesuai dengan keperluan kita. Ya, jadi hadirkan total apa yang kita butuhkan di sana. Itu untuk mengkondisikan pikiran, mental, dan fisik kita supaya kita bisa rileks, supaya kita bisa terbuka, ya, dan itu dibutuhkan. Ya. Jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Rileks, terbuka, sadar terhadap kondisi sekitar, mampu memberikan respon, dan kehadiran total. Nah, bagaimana cara memasuki trainer state ini? Ya. Yang pertama, kita perlu membersihkan pikiran-pikiran dari hal yang mengganggu. Pikiran dari hal yang mengganggu itu banyak. Kadang-kadang seorang trainer ketika dia memberikan pelatihan, tiba-tiba di dalam otaknya dia itu lewat gangguan. Tadi ingat, tiba-tiba ingat. Nah, itu biasanya mengganggu sekali. Atau biasanya ketika kita mengajar, teringat ada pekerjaan yang kita belum selesaikan. Nah, itu pun nanti akan mengganggu. Ya. Makanya perlu kita bersihkan dulu. Ya. Dengan cara apa? Pastikan kita datang lebih awal. Ya. Tadi 15-30 menit sebelum kita memulai training, kita sudah datang di situ untuk membuat rileks dan untuk membuat kita bisa berkonsentrasi. Dibersihkan dulu pikiran-pikiran yang dari hal yang mengganggu. Termasuk tadi gadget. Ya, gadget ini sekarang menjadi salah satu pengganggu. Yang kedua, itu memenuhi diri kita dengan energi. Ketika kita mau memberikan materi pelatihan, kita mesti memiliki semangat. Ya. Seorang trainer itu harus memiliki energi yang besar. Harus semangat. Harus bisa mentransfer energi-energi yang positif kepada para peserta training. Sehingga seorang trainernya juga mesti memiliki energi, penuh dengan energi. Penuh dengan energi. Yang ketiga, membangun dilatasi ruang dan energi handshake. Dilatasi ruang di sini seperti apa?
kita mencoba memahami setiap sudut ruangan kita itu seperti apa. Sudut-sudut yang dipakai untuk pelatihan itu seperti apa. Layout meja ruangannya kayak gimana. Terus juga di sana mungkin ada rak-rak buku seperti apa. AC-nya ada di mana, sound systemnya seperti apa. Kita pahami benar-benar yang ada di ruangan itu. Sehingga apa? Seorang trainer itu harus bisa menguasai. Seorang trainer harus bisa menguasai seluruh ruangan. Seluruh ruangan. Kadang seorang trainer dibutuhkan untuk jalan ke peserta, ya, tidak hanya di dalam atau di depan kelas saja. Kadang-kadang juga harus dia berinteraksi dengan peserta, tidak hanya berdiri di depan kelas. Ya, dilatasi ruangan, menguasai seluruh area ruangan. Dan energy handshake. Energy handshake. Energy handshake di sini adalah apa? Kita menyapa seluruh peserta pelatihan dengan bersalaman. Fungsi daripada handshake, ya, kita menyalami seluruh peserta itu untuk mengakrabkan diri kita dengan peserta pelatihan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi grogi. Karena ketika kita sudah akrab, kita akan lebih mudah kenal dengan mereka. Dan ketika kenal dengan mereka, mungkin grogi itu akan terkikis, ya, akan hilang. Makanya seorang trainer, ya, ketika dia mau mulai sebuah pelatihan, dia datang duluan. Itu akan lebih baik. Kita datang duluan, kita sapa, kita berdiri di dekat pintu masuk, kita sapa, apa kabar Bapak dan Ibu semua, silakan duduk di kursi yang telah disediakan, atau kalau memang masih ada waktu, sudah disediakan cafe break, ya, silakan minum duluan atau seperti apa. Nah, kita mengakrabkan diri dengan para peserta. Ya, itulah yang dinamakan dengan energy handshake.